Baik, kita sudah tuntas ke Simeon, ya. Selanjutnya ke Lewi. Nah, ini satu paket ya sebenarnya dengan Simeon dan Lewi. Ini anaknya, ya. Kalau dihitung dia anak ketiga dari Yakub atau dia anak ketiga dari Lea. Jadi Ruben, Simeon, Lewi. Nah, Lewi dan Simeon dan Lewi ini tidak lepas dari dunia kekerasan, ya. Maka kita harus memahami itu. Lewi adalah anak ketiga dari Yakub dan Lea, saudara dari Ruben dan Simeon. Lewi memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel. Nanti kita tahu akibat Musa itu juga melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang Mesir, ya, kekerasan. Jadi cara Musa untuk mendamaikan atau misalnya memisahkan orang Israel yang bertengkar, lalu dipukuli oleh pegawai Mesir itu, lalu tiba-tiba Musa membunuh. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang mau direncanakan, dan dia itu dari keturunan Lewi, ya, Musa, ya. Jadi Lewi adalah anak ketiga dari Yakub dan Lea, saudara dari Ruben dan Simeon. Lewi memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel, terutama dalam pembentukan suku Lewi yang memiliki tugas khusus dalam pelayanan agama di Israel. Jadi nanti Lewi ini tugasnya khusus, ya. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam, ya. Kita lihat pertama kelahiran Lewi. Lewi lahir setelah Ruben dan Simeon. Nama Lewi, ya, bisa juga Levi, ya, dalam bahasa Ibrani berarti terikat atau bergabung. Nah, jadi kalau Ruben sesungguhnya anak laki-laki, Simeon Tuhan mendengarkan, lalu Lea melahirkan lagi, ya kan? Jadi begini, mengapa Yakub kurang mencintai Lea? Dia tetap wajib meniduri Lea, karena dalam tradisi mereka, jika perempuan yang beristri itu tidur dengan suaminya, suaminya itu tetap harus melakukan segama atau menyetubuhi istrinya. Kalau tidak, itu kekejaman. Kita tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Yehuda. Yang pertama adalah Er itu meninggal atau mati karena dia melakukan kekejian tidak meniduri Tamar, anak pertama dari Yehuda. Yang kedua, Onan itu melakukan hubungan tetapi, ya, sel spermanya itu tidak dimasukkan ke dalam rahim Tamar, itu juga mati. Sedangkan Sela masih kecil, ya, belum akil balik, makanya Yehuda membohongi Tamar. Sebenarnya kebohongan Yehuda ini karena dia tidak mau menikahkan Tamar dengan Sela, supaya Tamar itu, ya, dianggap perempuan hina dina. Tetapi tidak bisa, ya. Rencana Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, begitu juga dengan Yakub. Yakub harus melakukan hubungan itu kalau sudah tidur dengan Lea. Karena apa? Nah, karena Lea merasa Yakub kurang mencintainya, makanya ketika lahir juga anak ketiga itu, namanya dibilang Lewi, terikat. Ya kan tak mungkin anak pertama, kedua, ketiga sudah laki-laki. Kan tak mungkin Lea akan dicampakkan Yakub. Ini aku udah ngasih anak 3 laki-laki nih. Maka arti Lewi itu artinya terikat. Karena Yakub terikat dengan Lea. Lea, ibu Lewi, memberi nama ini dengan harapan bahwa dengan kelahiran anak ketiga, Yakub akan lebih terikat dan dekat dengannya. Walaupun bagaimana, Yakub itu hanya menunaikan kewajibannya sebagai suami, tetapi secara perhatian dia tetap perhatian dengan Rahel. Ya. Ya bagaimana? Karena Yakub tinggal serumah kan, lihat Rahel, ya kan? Ya, Lea itu ya untuk kewajiban saja kan. Tetapi dengan 3 anak ini, wah, Lea semakin, ya, yakin dan percaya Yakub akan berpaling kepada, ya, dia. Nah, karena apa? Lea merasa bahwa Tuhan mendengarkan doanya dan berharap bahwa kelahiran anak-anak lebih lanjut akan mendapatkan perhatian dari suaminya. Kejadian 29 ayat 34. Nah, ini. Kemudian yang kedua, peran Lewi dalam kehidupan keluarga Yakub. Lewi sebagai anak ketiga juga berada dalam posisi yang penting dalam keluarga Yakub.
Namun seperti saudara-saudaranya, dia turut terlibat dalam beberapa peristiwa yang menonjol dalam sejarah keluarga ini, termasuk dalam kisah pembunuhan di kota Sikem. Makanya dosa berat itu kan 3, ya, berzina, sama seperti Ruben itu melakukan dosa perzinahan. Apalagi dia berzina dengan mama tirinya. Kemudian ya, Simeon dan Lewi melakukan dosa pembunuhan, itu dosa berat, dosa mortal. Makanya dia akhirnya harus mendapat, ya kan, berkat setengah. Ya. Jadi peristiwa pembunuhan di Sikem, salah satu peristiwa paling terkenal yang melibatkan Lewi adalah pembalasan dendam atas pemerkosaan Dina. Ini sering terjadi itu kan. Nah, maka sebenarnya dalam tradisi Yakub saja atau tradisi Israel itu tidak ada mata ganti mata ya sebenarnya. Tetapi karena nanti Musa yang akan menuliskan itu sebagai bentuk mengingat bahwa ya ada hal-hal semacam itu ya. Sebenarnya pada awal kejadian ya Tuhan menciptakan manusia itu dengan penuh cinta kasih. Tetapi Yakub akhirnya menegakkan hukum kepada anak-anaknya ini bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi itu tidak ada sebenarnya. Kita harus mengampuni orang. Karena ketika namanya dirubah menjadi Yakub, menjadi Israel, itu sebenarnya mencintai. Tetapi karena sudah kemarahan, tidak bisa nih, harga diri kita diinjak-injak, adik kita. Apalagi itu kan ya anak dari Lea ya, anak ketujuh Lea, Dina. Sedangkan mereka adalah satu kandungan dengan Lea. Makanya mereka merencanakan balas dendam ini. Tidak bisa ini, anak seorang pemimpin di kota Sikem memperkosa Dina. Simeon dan Lewi merencanakan untuk membalas dendam. Makanya dalam peristiwa Paskah kita harus bersuka cita, tidak lagi ada boleh pembalasan dendam. Karena dendam itu sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus, dosa dendam itu. Nah itu ya. Mereka mengusulkan agar orang-orang Sikem disunat sebagai tanda perjanjian. Nah, makanya Paulus katakan tanda sunat ini sebenarnya untuk apa? Tanda sunat itu untuk orang Yahudi, ya kan? Maka bukan masalah sunat tak bersunat selamat. Ini ketika orang bersunat tidak selamat malah mati. Nah ini, ya sebenarnya dasar biblisnya atau dasar kitab sucinya sangat kuat sebenarnya. Masalah sunat tak bersunat. Sunat itu tradisi, oke silakan untuk kesehatan. Tapi bukan hubungan dengan keselamatan. Ini Sihem sudah bersunat, Amor sudah bersunat, orang-orang Sikem sudah bersunat, tidak selamat malah mati, ya kan? Nah itu. Mereka mengusulkan agar orang-orang Sikem disunat sebagai tanda perjanjian, dan ketika mereka sedang dalam keadaan lemah setelah disunat, ya, Simeon dan Lewi menyerang kota tersebut dan membunuh semua pria serta merampas harta benda mereka. Ini bukan lagi dia melakukan penipuan, dia membunuh dan dia mengambil semua harta benda. Dalam 10 perintah Allah itu kan jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tak adil. Kan begitu. Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi Lewi menyerang kota tersebut dan membunuh semua pria. Meskipun mereka berhasil membalas dendam, Yakub menegur mereka karena tindakan kekerasan ini. Yakub menegur mereka dengan keras. Yakub tidak suka hal-hal semacam itu karena ya Amor tadi atau Ahor tadi sudah meminta ampun dengan Yakub, ya kan? Yakub sudah mengampuni. Simeon dan Lewi tidak ikut perintah bapaknya, tidak tunduk, sama seperti Ruben, tidak setia kepada bapaknya. Begitu juga Simeon dan Lewi. Ya. Nah, dan mengkhawatirkan akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Kejadian 34:25-30. Yakub ini kan ingin melindungi keluarganya. Jadi akibat seperti ini bisa bahaya, mereka bisa diserang suku yang lain. Tindakan ini berdampak pada warisan Lewi karena Yakub kemudian mengutuk amarah mereka dalam berkat yang diberikan kepada anak-anaknya. Lalu berkat Yakub kepada Lewi, walaupun Yakub marah tapi dia mengampuni juga ya. Ketika Yakub memberikan berkat kepada anak-anaknya menjelang kematiannya, dia mendengar kekerasan yang dilakukan oleh Lewi dan Simeon di Sikem. Dalam Kejadian 49 ayat 5-7, Yakub mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan dan amarah Lewi akan mempengaruhi warisan mereka. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, orang Katolik. Akibat tindakan kekerasan kita itu akan mempengaruhi berkat kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
Makanya masa Paskah ini adalah masa pengampunan. Apalagi di tahun jubilium ini, pengampunan penuh. Dan kalau kita sudah dibaptis, selalu melakukan kekerasan dan pembunuhan, itu akan mempengaruhi warisan kita, berkat kita. Ketika kita dibaptis, kita itu menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi Kenisa Roh Kudus, kita menjadi murid-murid Yesus, kita menjadi ciptaan baru, dan kita memperoleh karunia keselamatan. Nah, ini apa yang dilakukan Yakub kepada Lewi? Yakub berkata, kutuklah amarah mereka karena mereka kuat dan keras hati mereka. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita melakukan amarah dan kekerasan, kita akan dikutuk. Berkat menjadi kutuk. Yakub kemudian menyatakan bahwa mereka akan tersebar di Israel, suku Lewi. Sama seperti Simeon dan Lewi tak memiliki wilayah. Jadi karena nanti itu tanah-tanah mereka itu akan diambil oleh ponaan mereka tuh, anak dari Yusuf nanti ya. Karena memang mereka berdua ini hinggap sana hinggap sini lah, tidak punya tanah. Suku Lewi tidak memiliki wilayah terpisah di tanah Israel, namun mereka diberi tugas khusus dalam pelayanan di Bait Allah dan menjadi imam bagi bangsa Israel. Karena Musa lah akhirnya mereka ditugaskan menjadi imam Lewi ini. Karena itu tadi karena Musa dari Lewi untuk mendamaikan kemarahan Yakub jadi terhadap suku Lewi ini, dan Musa yang ditarik dari air. Arti Moses itu kan ditarik dari air, tetapi Musa juga melakukan pembunuhan sama seperti leluhurnya si Lewi. Tetapi untuk supaya dia tidak memiliki amarah, dia dikhususkan. Nah, jadi seperti itu. Suku Lewi jadi dia menjadi imam bagi bangsa Israel. Jadi imam bagi bangsa Israel itu dari keturunan Lewi. Nah, walaupun Lewi tidak mendapatkan bagian tanah yang tetap seperti saudara-saudaranya, keturunannya diberkati dengan tugas khusus. Ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, suku Lewi tidak diberikan wilayah tertentu untuk dihuni, tetapi mereka diberikan 44 kota. Hebat kan? Mereka diberikan 44 kota di seluruh Israel sebagai tempat tinggal. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melayani dalam bait suci, menjaga peraturan keagamaan, dan menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah itu. Tetapi justru apa yang terjadi pada zaman Yesus, keturunan ini mengulang kejahatan nenek moyangnya lagi dengan membunuh Yesus. Nah, ini dia. Anak Lewi yang paling terkenal adalah Aharon. Nah, jadi anak Lewi yang terkenal adalah Aharon, yang menjadi imam besar pertama dalam sejarah Israel. Aharon. Kemudian Musa yang menjadi pemimpin dan pembebas Israel dari perbudakan Mesir. Jadi Aharon itu sebagai imam besar, itu keturunan Lewi, dan Musa sebagai keturunan Lewi, mereka menerima tugas suci untuk memimpin ibadah dan perayaan keagamaan serta menjadi penghubung antara Allah dan umat Israel. Tuhan tetap memakai orang-orang yang berdosa, tetapi harus bertobat. Makanya Musa dari keturunan Lewi itu, tanggalkanlah kasutmu itu. Tugas dan tanggung jawab suku Lewi tidak hanya bertugas di bait suci, tetapi mereka juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan Israel. Mereka melakukan tugas seperti pelayanan di bait suci. Suku Lewi bertugas menjaga tempat-tempat ibadah, mengatur persembahan, dan memimpin nyanyian serta doa. Lalu imamat, ajaran tentang penyucian, pengorbanan, dan tata ibadat diatur oleh suku Lewi. Nah, ini dia. Jadi mereka dikhususkan pertobatannya untuk pelayanan Tuhan sepanjang masa. Kemudian pendidikan keagamaan, Lewi juga berperan sebagai pengajar hukum Allah kepada bangsa Israel. Kalau di Katolik katekis namanya Jadi misalnya itu Jadi dia mengajarkan agama. Nah, kita lihat keturunan Lewi Lewi memiliki 3 anak yang dilahirkan dalam dia memiliki 3 anak yang disebutkan dalam Alkitab. Gersom, Kehat, dan Merari. Ini biasa dipakai nama-nama ini. Itu anak-anak Lewi
Keluaran 6 ayat 16 sampai 19. Ketiga anak Lewi ini menjadi nenek moyang dari 3 kelompok utama dari suku Lewi. Jadi Gersom, Kehat, dan Merari. Jadi mereka ini adalah 3 keturunan utama. Gersom keturunannya bertugas sebagai penjaga pintu dan pengurus perlengkapan suci. Jadi kalau yang menjaga pintu itu pasti dari keturunan Gersom. Dan pengurus perlengkapan suci, misalnya mengurus segala piring, mangkok, tempat masak, menyucikan segala gelas. Jadi bagi orang Yahudi itu berat. Ya, semuanya harus disucikan. Ya, direbus. Nah, itu urusan dari keturunan Gersom. Kemudian Kehat, keturunannya bertanggung jawab atas benda-benda suci seperti tabut, perjanjian, dan mesbah. Jadi kalau kita lihat orang Yahudi yang mengurus-ngurus itu biasanya dari keturunan Kehat. Ya. Lalu Merari keturunannya bertugas mengatur struktur dan pengaturan bait suci. Jadi strukturnya di mana imam besar, di mana imam ya untuk bertugas dan sebagainya itu Merari. Lewi adalah tokoh penting dalam sejarah Israel meskipun ia tidak menerima warisan tanah seperti saudara-saudaranya. Sebagai hasil dari tindakannya di Sikem, suku Lewi diberkati dengan tugas khusus dalam pelayanan agama. Memang otak pembunuhan ini adalah Simeon, tetapi Lewi itu juga membantu Simeon. Nah, tetapi dia juga ikut berdosa. Tetapi untuk menebus dosanya ini, keturunan Lewi diberikan tugas khusus, yaitu berada di bait suci yang tadi disebutkan sebagai imam dan penjaga tempat ibadah. Meskipun suku ini tersebar di berbagai bagian Israel, mereka melahirkan peran sentral dalam kehidupan spiritual bangsa Israel, menjaga hukum Allah dan memimpin ibadat serta pengorbanan. Nah itu.